Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, jamaah tarawih yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita sudah berada pada malam ke-20, dan kita berdoa bersama. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan selama bulan puasa yang lalu ini mendapat hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pahalanya kita dapat terima di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Selanjutnya doa kita teruskan, mudah-mudahan yang sisa 10 hari lagi bulan puasa, bulan Ramadan kita bisa penuhi dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama. Kaum muslimin, muslimat yang berbahagia, pada malam ini kami diberi satu amanat oleh panitia untuk memberikan sepatah kata, 2 kata menyangkut masalah yang telah dikemukakan tadi oleh panitia, yaitu menyangkut masalah menumbuhkan motivasi atau etos kerja bagi umat. Sebenarnya kalau kita berbicara menyangkut masalah motivasi, dorongan bekerja bagi kita umat Islam, sejak awal kita sudah penuhi dan kita sudah taati. Dan memang banyak dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis menunjukkan bahwa kita umat Islam diharuskan itu bekerja. Umat Islam tidak mengenal istilah pengangguran. Apa sebab? Karena semua ibadah yang kita lakukan itu merupakan suatu pekerjaan. Tadi contohnya masalah salat, masem pajaki, jelas itu suatu pekerjaan. Puasa, ibadah haji, dan lain seterusnya. Ini banyak yang menganjurkan kita untuk bekerja. Sehingga sebuah hadis Nabi mengatakan, khusus menyangkut masalah menuntut rezeki terhadap dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita harus pakai, yang kau dipakai maka siang sedi hadisan Nabi ta narampeki maka dawe talabul halali faridatun ala kulli muslimin was muslimah. Ini satu riwayat dari Ad-Dailami. Maka dawe dituntut ya sengi rezeki halala dan halala suatu kewajiban, mencari kewajiban ngiri di saleng orane dan ya salem akun rai. Sehingga yang keurang pengki dendre bahwa umat Islam tidak mengenal istilah pengangguran. Banyak ayat dikatakan dalam firman-Nya, wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Sudah kita melakukan salat, sudah kita beribadah, elor kita beribadah, kita kemana-mana mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya agama selengi desa nanjukan, maka kita terus berada di masjid. Ada waktunya tertentu. Karena kita bersalat, kita berhaji, kita berpuasa, kita mengeluarkan zakat,
itu memerlukan pengorbanan. Tidak mungkin kita salat tidak memakai pakaian, tidak memakai topi. Bisa pakai topi, tapi yang lainnya menjadi kewajiban seperti sarung, celana panjang dan seterusnya. Itu menjadi kewajiban karena dinas kesepajatan dari kodene sampura. Nah, yaudinya sampura itu adalah harta dan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kita mau ke tanah suci, jelas kita tidak bisa tanpa pengorbanan. Ada yang tidak memerlukan pengorbanan, hanya sebahagian. Kita mengeluarkan zakat, apa yang kita mau keluarkan kalau tidak ada harta? Oleh karena itu memang agama sejak awal. Dan banyak dalil lain mengatakan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya ila akhir ayat. Nah, orang yang Allah Ta'ala itu untuk ya roh. Engkau nariki Allah Ta'ala untuk akhirat. Tapi kita diingatkan, jangan lupakan bahagiamu untuk dunia. Jadi berarti agama tidak menganjurkan terus salat, terus puasa, dan seterusnya dan seterusnya. Kita berada di dunia membutuhkan segala sesuatunya. Oleh karena itu banyak yang memotivasi kita untuk bekerja. Memang agama kita tidak menyukai orang yang malas. Karena saya terus terang, maka daerah itu makute susah. Lo kan di bawah materai marjiri sisena. Apalagi melo moto mandi subuh. Gura si mandi subuh lo kasih berjama. Jadi itu membuktikan bahwa kita umat Islam sebenarnya adalah orang yang rajin bekerja. Sehingga apa yang kita lakukan selama ini mudah-mudahan kita manifestasikan dalam kehidupan kita di dunia. Sehingga ajaran kita menganjurkan kita umat Islam mencari rezeki yang halal sesuai dengan aturan dan undang-undang yang kita pegang, yaitu dalam agama kita. Seorang ulama atau hukama yang bernama Luqmanul Hakim mengajar kita dalam sebuah hukama atau sebuah kata hikmahnya mengatakan, Ista'in bil kasbil halali anil fakri fa innahu maftakara ahdun katilla sababu salasa. Rikatun fi dinihi wa da'afun fi aklihi wa zihabun muru'atihi. Maka dari Luqmanul Hakim sebagai kata hikmah kepada kita yang kita harus pedomani, kamu harus mampu atau kaya dengan harta yang halal untuk memenuhi kebutuhan terhadap sehingga tidak terhindar dari fakir miskin. Oleh sebab orang yang fakir miskin itu yang hidupnya fakir bisa mendapat 3 musibah. Jadi ada 3 hal menurut Luqmanul Hakim kalau kita tidak punya harta. Pertama dikatakan Luqmanul Hakim yaitu rikkatun fi dinihi, lemah dalam memegang agamanya. Jaro nari kumakurangi warang parana tawe. Dina masih gena tawe. Sering kita dapati melemah batina agama. Yarga melemah mita agamana. Yarga laksanakan agamana. Sehingga sering kita dengar mengatakan kadal fakru kufra. Yaro ya sengi apa kiri ke macawe boleh kuah kafirakan. Itu ternyata sini masa yang hadir. Sehingga Luqmanul Hakim memperingatkan kita supaya kita bekerja mencari rezeki yang halal. Kedua, kata Luqmanul Hakim yaitu wadahum fi aklihi, lemah akalnya. Ya kumakura orang parana tawe malam mai terpengaruh engkana matu mini maka dewali ku apa kue dengan catatan jangan kita beribadah, jangan kita berpuasa, jangan kita salat, karena jika ada yang kata niri sisita kita mudah terpengaruh. Ya apa yang dikatakan Luqmanul Hakim, memang orang yang kurang harta, kurang rezekinya itu
kurang bekerja, mudah dipengaruhi oleh orang, dan mudah dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Yang ketiga, wasihawum muru'atihi, agak berkurang atau kurang rasa malunya. Nariko digaga orang parana tahu denat masiri lo kami lelau. Sehingga kita dalam ajaran kita dikatakan al-yadul ulia khairum minal yadi sufla. Tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan di bawah. Denat jadi maka dah aja mujuk kami lelau. Itu suatu penghinaan bagi kita umat Islam. Sehingga sering kita dapati yang datang meminta-minta itu adalah umat Islam. Padahal yang menjadi kewajiban, wajib untuk menolong orang yang semacam itu adalah orang yang berada. Oleh karena itu kita merasa malu sebenarnya. Kalau banyak pengemis, tapi di lain pihak juga banyak orang yang berkelebihan. Tidak melihat dirinya bahwa saya punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan orang miskin. Kita lihat di mana-mana orang bermewah-mewahan, tapi di lain pihak juga ada yang kita kasihan melihat. Biar pakaiannya, maka PKB ini Andre nang kanan resoi betul tentu kanan rebaja. Mengapa kita tidak bergerak hati kita bagi yang punya? Kita sudah diwajibkan punya harta untuk mengeluarkan sebagian zakatnya. Tapi itu merupakan kewajiban bagi kita dalam agama kita umat Islam. Kaum muslimin, muslimat dan jamaah tarawih yang berbahagia. Agama kita memang agama yang sangat kompleks. Oleh karena itu, sepanjang kita mengikuti aturan-aturan yang telah ada, sepanjang kita patuhi ketentuan-ketentuan dalam agama kita, saya kira sudah jelas. Maka dari tiga masuk dari sisita, tiga mawata dari sisita. Orang kaya mengerti terhadap orang miskin, orang miskin juga mengerti tempatnya. Dia akan berusaha, sehingga sering terjadi kesalahpahaman. Maka dewi ini kewajo di tanah wajur sebenarnya tidak ada orang miskin, hanya orang malas yang banyak. Apa sebab? Katanya hanya tidak mau bekerja. Banyak pekerjaan, tapi dia gila-gila, dia memilah-milah, dia memilih-milih. Itulah kenyataannya. Karena ada istilah gengsi, tidak mau bekerjakan pekerjaan yang dianggap dia memalukan, padahal dalam ajaran agama nariko deto na inaungan, deto na abutorang, deto na inungan. Tanya to anu harang, berarti itu adalah hak pekerjaan mulia. Jadi dia siri anu naharangi pun Allah Ta'ala. Sepanjang dia naharangi pun Allah Ta'ala, kenapa kita tidak? Biasa tuh maka datang macam itu ini sebangkana jamaah-jamaah. Tidak ada seorang pun berawal dari apa yang dia miliki sekarang, si pamulangi deh. Semuanya sama kedudukan kita. Kita dilahirkan sama sekali kosong. Nanti kita besar, berusaha dengan maksimal kita upayakan sehingga kita dapatkan sini masuk tadi. Biasa mirai di umat seleng ya. Ya kau bicara ni membalik ta, maka nanti macam itu di. Engkau nari seseta, mau bicara ni amoreta, mau bicara ni punggawata, biasa ni ini maka dapat macam itu di nasabangkan. Kenapa kita tidak lihat? Maka dia tongke pura mato de. Dia ini yang kiri, tapi maka ada pura deka. Mudah-mudahan napalampi pun Allah Ta'ala. Biasa tahu engkau nak tak lupa ni dengan naloka agama. Inilah yang dilarang oleh agama sehingga selalu kita diingatkan. Si kaya, si miskin, perempuan, laki-laki, marilah kita bekerja semua. Marilah kita mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan yang halal, sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Apabila kita memegang apa yang dikatakan Luqmanul Hakim ini, manasani maka datu tuh taklina tidak ada kesusahan. Kita bisa damai, kita bisa tentram menghadapi tetangga, menghadapi keluarga. Yang penting kita berpedoman terhadap ajaran agama kita. Saya kira apa yang saya kemukakan ini mudah-mudahan sesuai dengan dari harapan panitia yang surat kami terima. Mudah-mudahan pada waktu subuh nanti kita diberi kesempatan untuk melanjutkan apa yang kami utarakan pada malam ini.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.